Pertanyaannya, apakah semua orang Kristen di Indonesia itu mempersalahgunakan tentang apa yang Anda sebutkan? Lembaga Anda, Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab. Ya. Pertanyaannya lembaga, bayangkan lembaga ini lembaga nih loh ya. Lembaga ini. Apa ini? Ini. Saking toleransinya kita, Bang. Aku berkata waktu Kristen. Kamu kagak usah tampilin kayak gitu. Ibu masak saya pun yang menyediakan makan saya tiap hari itu agamanya Protestan. Apa? Haruskah saya? Terus umat? Haruskah saya apa? Ini harus memusuhi dia? Kagak. Makanya dari tiga tadi oknum dari tiga yang merusak tadi yang saya lawan gitu. Bukan memusuhi orang-orangnya, bukan. Kita masuk Bapak dong ya. Duanya adalah, anggaplah duanya adalah Kristen dan salah satunya adalah Bapak. Jadi ketiga-tiganya ini adalah penghancur toleransi karena saling membicarakan tentang agama satu dengan yang lain. Betul nggak? Makanya sampai saya ajak ke DPR kemarin itu. Sedangkan Bapak adalah salah satu yang belum bicarakan tentang agama orang lain. Berarti Anda adalah salah satunya ya kan, penghancur toleransi. Betul nggak? Oh bukan. Jadi saya salah satu yang mendukung toleransi. Ya. Dengan apa? Dengan apa? Salah. Salah. Gini ya. Salah satunya saya dengan mendukung toleransi ini, Bang ya. Saya menuntut untuk apa? Menuntut tiga hal tadi agar bisa tercapai dan agar di seluruh Indonesia itu teratur dan Kristen tidak memecah toleransi lagi gitu. Maksudnya Pak Ustaz ngaca dulu gitu loh maksudnya. Gini Bang ya. Makanya tapi ngaca dulu. Gini, atas tuduhan Anda kepada saya kan saya udah jawab tadi ya kan kayak gitu. Coba Anda dengar dulu ya yang saya katakan ya. Coba Anda dengar dulu. Gantian ngomong kita ya. Jadi saya adalah salah satu yang mendukung terciptanya toleransi dan Anda adalah salah satunya yang ingin menghancurkan toleransi gitu. Kenapa seperti itu? Karena bentar bang, Anda bisa tanggapi setelah saya ngomong, oke ya, sabar dulu gitu. Atau Anda mau ngomong saya mute dulu atau seperti apa bang? Atau kayak gini, sebentar dulu ya bang ya. Oke ya, sebentar dulu ya. Jangan tabrakan ngomongnya. Saya adalah yang mendukung toleransi itu tercipta gitu. Ya, kenapa? Maka dari itu saya menuntut tiga hal tadi. Jangan ada ya di media sosial membicarakan Islam lagi tanpa ilmu. Jangan ada lagi di seluruh Indonesia Kristen menjajakan agamanya. Ya, terus jangan ada lagi Kristen memakai istilah-istilah keagamaan Islam. Saya menuntut tiga ini agar tercipta toleransi beragama di Indonesia gitu. Lalu Anda apa? Mau menghancurkan toleransi gitu? Buka mic-nya bang, buka. Oke bang, oke Pak Ustadz. Saya cuma mau tanya dari tiga yang kamu Pak Ustadz sebutkan tadi. Coba dibalikan lagi pertanyaan itu kepada Pak Ustadz sendiri. Coba dibalikan lagi. Pertanyaan yang pertama sampai yang ketiga. Coba dibalikan dengan menggunakan kata Kristen. Coba dibalikan. Coba dipikirkan baik-baik Pak Ustadz. Dibalikan kayak gimana? Contohkan sama saya. Pertanyaan Anda sendiri coba ditanya balik. Menggunakan tafsiran Kristen. Coba ditanya balik. Apakah Anda paham sendiri nggak dengan pertanyaan Anda sendiri gitu loh? Baik. Ya kalau saya balikan gampang bang ya. Satu ya. Pertama tidak ada umat Islam memakai bahasa Anda dari Yunani, nggak ada. Islam itu pede dengan bahasa Arabnya gitu ya, nggak bisa dibalikin. Islam itu pede dengan bahasa Arabnya, kan kayak gitu. Yang kedua, tidak pernah umat Islam itu mengetuk pintu rumah Kristen ya, lalu menjajakan Islam atau memaksa masuk Islam, nggak ada.
Karena itu dilarang agama. Ketiga, Nah, yang ketiga ya, tidak ada di media sosial ini umat Islam yang memulai duluan, selain menjawab syubhat dari oknum-oknum apologet Kristen yang membahas Al-Quran kami. Kalau saya ini bang ya, tidak ada edis TV, saya nggak bakal muncul. Nggak bakal muncul saya. Oke. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi itu yang sebenarnya yang kita rasakan gini. Di Indonesia ini apa ya? Ada 3 agama Kristen. Saya berikan salah satu contoh agama saya adalah seorang Katolik. Di dalam ajaran Katolik membicarakan tentang agama orang lain. Bahkan di dalam ajaran Katolik, Bang, tidak pernah diajarkan bagaimana cara membalas orang yang sedang membenci kita. Itu loh. Jadi kayak yang Bapak sebutkan secara umum gitu loh, Kristen. Walaupun Anda sebutkan dari tadi itu Kristen secara umum, saya tidak marah. Karena memang ada beberapa oknum membicarakan tentang agama Islam gitu loh. Jadi tetapi kayak gini loh Bang, kayak sesuatu yang dilakukan oleh sesuatu kesalahan dilakukan oleh orang tentang menghina agama orang lain, kok malah diikutin loh. Seperti yang saya jelaskan, Anda boleh menjabarkan tentang ajaran agama Anda, tetapi jangan sampai membahas isi dari ajaran agama orang lain gitu loh. Walaupun Anda punya bukti, diamkan saja gitu loh. Maksudnya Anda boleh menjelaskan secara referensi Anda tentang agama Anda gitu. Siapa yang larang? Bahkan itu adalah hal yang mulia kan dalam ajaran Islam. Apabila Anda menjelaskan atau memberikan informasi tentang ajaran agama Anda gitu loh. Tetapi bukan berarti Anda membicarakan tentang agama orang lain. Salah satunya itu bukannya dosa yang membicarakan tentang agama orang lain. Kenapa? Ya maka dari itu maka dari itu ya saran saya perbaiki internal Kristennya dulu gitu, baru mengkritik orang Islam. Saya kan udah sampaikan dari tadi sama Anda, lebih baik Anda perbaiki dulu internal Kristennya, yang kan kayak gitu ya, agar tidak memancing atau memantik apa yang saya lakukan kan kayak gitu. Silakan Anda coba jalan dulu ke tempat pendeta Saifuddin Ibrahim, tegur tuh, ngapain kau bahas Quran? Kau pendeta. Ya, bahaslah Bible sendiri gitu. Terus kayak di TV, apa dis? Kau bahas Quran, bahas hadis, bahaslah Bible kita, biar orang teguh imannya dalam Yesus, kan kayak gitu. Seharusnya itu yang Anda lakukan. Tetapi yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi itu yang pertama introspeksi diri secara kebersamaan agama Kristen. Begitu juga yang saya katakan, tolong Pak Ustadz introspeksi diri terhadap ajaran agama Bapak, karena saya yakin dan percaya di dalam ajaran agama Islam itu tidak diajarkan untuk menghina agama orang lain gitu loh. Iya, saya juga jadi tahu. Saya boleh mengajar tentang agama saya sendiri. Saya Pak Ustadz juga sebaliknya mengaca diri untuk tidak membicarakan tentang agama orang lain. Oke, udah. Gitu loh. Ada lagi? Sampai dosa yang dilakukan oleh orang lain, Pak Ustadz juga ikuti. Masa dosa ada lagi, Bang? Pak Ustadz ikuti gitu loh. Ada lagi yang mau Anda mau sampaikan? Enggak, saya cuma memberikan arahan saja bahwa ya biarkanlah orang yang seperti yang saya katakan, biarkan Bapak Ustadz ini menjelaskan tentang agama Islam, tetapi jangan sampai menghina agama orang lain. Sejujurnya Pak Ustadz, saya ini hidup di lingkup orang Muslim, dan saya sangat suka di sekitaran mereka gitu loh. Tetapi kalau misalnya di lingkup atau di live kayak gini membicarakan atau saling menjatuhkan satu sama dengan yang lain, apa gunanya sih gitu loh.
Oke. nggak ada gunanya gitu, malah menambah dosa gitu. Kalau Baik Bang, berhubungan ini dengan menjabarkan atau menjelaskan tentang agama masing-masing nggak masalah, tetapi kalau di bawah misalnya Bang, gini Bang membicarakan ya. atau menghina agama itu orang lain itu, saya rasa itu menambah dosa saja gitu loh Pak. Baik, oke. Kalau gitu Bang, ya saya izin gantikan Abang dengan Kristen antri yang di bawah gitu ya. Oke, Oke, baik Bang, terima kasih. thank you. Mm-mm. Kan gitu, beres. Biarkan beliau dulu menyampaikan apa unek-uneknya kan gitu. Jadi lebih baik perbaiki internal dulu ya. Kagak usah kalian ya mengkritik di luar agama kalian gitu. Selamat malam Pak Ustadz. Malam, oke. Abang dari Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya dari Pak Ustadz aja duluan. Baik, kalau saya bertanya sih, saya ikut-ikut aja sih sebenarnya mirroring. Anda lah dulu nanya, silakan, gak apa-apa. Pak Ustadz aja dulu. Biar Waduh. dari Pak Ustadz. Anda Kristen apa sih? Kristen Protestan. Protestan, baik. Kalau Protestan begini Bang ya, saya mau tanya, Abang baca kitabnya banyak nggak? Ya lumayan sih. Oh lumayan. Ada nggak perintah Yesus ke gereja? Ada. Di mana tuh? Di mana? Saya soalnya isinya drama. Di mana? Gak pernah baca kali deh. Di mana? Coba tunjukkan sama saya perintah Yesus ke gereja. Kok ada ya? Baru abang ini yang jawab ada teman-teman. Ayo tunjukkan dalilnya sama saya. Bentar. Iya silakan. Ada. Ada aja ya teman-teman. Ada. Bawa nggak apa-apa ya, biarkan dia nge-google dulu perintah Yesus ke gereja. Kayak gimana ini perintah Yesus ke gereja? Cari di Google dulu atau cari chat GPT dulu kan gitu. Sekarang mereka ngambil dari chat GPT ya jawabannya, kayak gitu ya, atau pertanyaannya. Aduh. Kalau Islam nggak belajar dari chat GPT. Kalau Islam pakai referensi. Baru saya nanya, abangnya lama kali kejedanya. Coba abang lihat dari Ibrani 24. Loh. 24. Ibrani. Ya. Di Ibrani itu nggak ada perkataan Yesus, nggak ada. Ada. Yang saya bilang, yang saya tanya perintah Yesus ke gereja. Kalau di Ibrani itu tulisan dari Paulus itu. Itu kan Injilnya menyampaikan kepada umat-umat Kristiani, mendorong mereka untuk ke gereja gitu. Gini, yang saya tanyakan perintah Yesus ke gereja. Kalau yang di Ibrani itu adalah tulisan dari Paulus, beda, bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus itu, Bang. Ada nggak perkataan Yesus?
pergilah ke gereja hari Minggu. Nah, tuh. Kayak gitu. Kan ini di Ibrani ini kan ditulis oleh Paulus. Nah, Paulus kan Injilnya. Dia menyampaikan kepada umat-umat Kristiani untuk mendorong mereka untuk beribadah. Gitu. Lah, berarti Anda ini ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Nah, kan aneh jadinya. Anda ikut siapa sih? Ikut Paulus kah? Bukan ikut Yesus itu. Yesus lah. Lah, kalau ikut Yesus, mana perintah Yesus agar ke gereja? Cari dari Yesus, bukan nyarinya dari Paulus. Oh, abang ini. Yang di YouTube 479 ya. Assalamualaikum semuanya. Ada nggak bang dari Yesus? Bang? Apa? Iya, ada nggak? Ya, Mas, lah. Kok termenung? Kenapa bingung gitu? Ada nggak dari Yesus? Nah, nyari lagi di Google. baru satu pertanyaan saya udah bolak-balik dia Google. Ada. Turun dia teman-teman. Turun sendiri, aduh. Ya udah belajar dulu ya bang ya. Ada aja. Aduh, turun sendiri dia. Nggak ada perintah ke gereja dari Yesus, nggak ada. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam, abang dari Kristen. Kristen, Bang. Silakan open cam, bang. Oke, Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Yang tadi, Bang. Yang balas yang tadi. Di dalam Matius pun ada ditulis, Bang. Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan untuk datang ke gereja, tetapi memerintahkan jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Iya. Berarti tidak ada perintah ke gereja kan? Tidak ke gereja. Iya, nggak ada ya, jujur lah kayak gitu, kan gitu. Kalau jujur saya nggak akan maksain gitu. Kalau nggak ada ya nggak ada. Tadi di mana kata Anda? Dalam Matius. Matius berapa? Di dalam Matius 4 ayat 13. 4. Matius 4 kah bang? Oh, ada telepon dia tuh. Bang. Ya, Bang. Bang. Matius 4 kah? Iya, halo. Matius 4 kah? Matius 18 ayat 20, Bang. Matius 18 ayat 20. Baik, Bang. Ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Enggak nyambung dengan gereja itu, Bang. Enggak nyambung dengan gereja itu. Halo, Bang. Abang buka lagi dalam Matius 4 ayat yang 13. Aduh. Dalam Matius 4 ayat 13, biar abang paham begitu. Matius 4 kan?
Iya bang, Matius 4 ayat 13 bang. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Apa hubungannya? Coba baca di sebelumnya bang. Judulnya Apa? Tetapi ya Yesus tampil di Galilea. Enggak nyambung Anda ini. Begitulah dia bang. Untuk datang tempat beribadah bang. Aduh, kacau kali, jauh kan. Gak ada sama sekali ayat yang Anda berikan menyinggung ke gereja. Gak ada. Nah gimana sih abang ini? Aneh. Ya kalau nggak ada, nggak ada. Kalau nggak ada, coba kita berpikir. Yesus aja tidak memerintahkan Anda ke gereja, ngapain Anda ke gereja? Kan gitu. Betul nggak? Kemute itu bang. Kemute. Bang, ketutup mic-nya bang. Terima telepon dia. Terima telepon. Ya bang. Iya. Terima telepon. Iya. Bentar keluar katanya nggak apa-apa. Bang, udah? Oh, ditelepon Edis kali ya. Ditelepon Edis mungkin ya, teman-teman. Dibuka mic-nya, Bang. Iya, bentar-bentar ya bang. Nah, mantul. Bang, suaranya mantul, Bang. Ya sabar bang. Ya bang, sabar. Iya. Sabar terus ya kita teman-teman. Gak apa-apa. Sabar ya kawan-kawan. Nah, sekarang saya yang nyabarin teman-teman saya nih. Sabar ya. Gitu. Bang, ngapain sih ente, Bang? Kalau Anda sibuk, turun aja dulu, Bang ya. Turun aja dulu dah, ya. Kalau sibuk nggak usah minta naikkan gitu ya, teman-teman. Iya, lama diganti aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Iya, Bang Nob, Kristen Islam. Puji Tuhan Kristen. Open cam dulu, Bang. Sahabat, bagaimana? Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, silakan dibuka dulu kameranya. Oke. Dari Kristen ya, Bang ya? Puji Tuhan dari lahir Kristen. Oh, dari lahir Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya, Bang? Mungkin ditanya aja lah. Ditanya. Iya. Tadi tuh saya nyari perintah Yesus ke gereja mana? Kalau ke gereja, Yesus tidak ke gereja. Saya baru ini juga soalnya. Baru lihat live-nya.
Ustaz ini, makanya baru ini. Tadi apa pertanyaannya? Iya. Di ayat mana di kitab Anda Yesus memerintahkan ke gereja? Ini kalau Yesus kayaknya dia memerintahkan ke gereja, tapi dia katakan ikutlah aku karena aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Waduh. Lalu ngapain ke gereja Bang bayar perpuluhan gitu? Bukan begini, sebenarnya ke gereja sama enggak ke gereja, sebenarnya tetap kalau itu Tuhan itu pasti tetap masuk surga kok. Masa orang yang tiduran aja di rumah dia bisa kaya? Nggak mungkin. Beda dengan orang yang bekerja keras Bang, nggak cocok itu analoginya. Orang tiduran di rumah bisa kaya itu mustahil. Tapi kalau orang yang kerja keras baru dia bisa kaya, masuk akal gitu. Kalau pemahaman saya, karena memang jujur gereja sekarang itu banyak yang karena punya inilah apa ya? Punya apa? Tujuan Punya tujuan tertentu. Abang ke gereja nggak? tujuan di gereja. Oh ke gereja. Abangnya ke gereja teman-teman. Abangnya ke gereja. Iya. Berarti nggak ada perintah Yesus ya untuk ke gereja. Nggak usah lagi ke gereja Bang ya? Tetap ke gereja sih, karena di gereja itu Wah kan kenapa? Siapa yang nyuruh Anda ke gereja? nggak disuruh, tapi ya memang dari hati. Nggak disuruh, bisa-bisa sendiri gitu. Punya rumah ini gara-gara Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hah? Puji Tuhan, saya selama ikut Tuhan Yesus dari lahir, berkat itu mengalir. Bukan maksud menyombongkan saja, tapi ya kita kan punya rezeki masing-masing. Ya kan kalau Ustaz ada juga rezekinya, saya juga ada rezeki saya juga. Tuh, jadi sebenarnya saya masuk di sini lesnya Pak Ustaz cuma mau mendukung aja, dukung lesnya Pak Ustaz. Saya makin di inilah makin banyak lah muslim-muslim yang baik ya kan. Begitupun saya baik. Abang itu di negara mana Bang? Di Indonesia juga? Ya begitu di Indonesia. Ya kalau Anda mau bertanya tentang Islam boleh gitu. Kalau saya sih nggak perlu bertanya karena ya manusia kita kan ya pasti berdosa. Kalau saya mau bertanya yang hanya sekedar menjatuhkan itu nggak penting. Ya kan? Bukan yang menjatuhkan, yang ingin tahu gitu. Apa yang mau diketahui boleh gitu, silakan. Kalau di atas itu tulisannya Tuhan bukan yang betul sekali. Tuhan itu dia tidak bisa tapi jadi salib. Aduh. Bang. Itu permainan kosakata Anda itulah. Permainan kosakata Anda doang itu. Nih coba Anda buka Galatia 3 nomor 13 coba. Saya aja yang bukain nih. Nih. Nah, mana dia? Nah, ini perhatikan. Coba baca, Bang. Saya gedein. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Betul? Ya itu Bang. Digantung Bang. Banyak penerjemah sebenarnya kalau dibilang digantung. Kalau pemahaman kita kalau dia gantung. Bang, kok suaranya jauh kali ya gitu. Mungkin terlalu jauh. Iya, jauh banget, nggak kecil suaranya ya teman-teman ya.
ini udah full ini Pak Ustadz. Oh. Oke, iya. Jadi bang di situ digantung. Kalau judul saya kan Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung. Itu. Berarti memang Tuhan Yesus digantung saling berarti ya. Aduh, bang, suara abang kecil banget loh, serius bang. Iya, delay gak pakai handset bluetoothnya itu delay kayaknya, ya jauh banget, terus juga kecil kali gitu. Abang tolong benerin dulu bang ya, bang. Ini loget. Iya, masalahnya kecil banget tadi suaranya. Halo. Nah ini agak gede dikit nih, ya jangan pakai handset. Kalau Anda mau bertanya atau tidak nih? Terus saya bertanya Pak Ustadz, karena nanti jadi perdebatan buat kita sama umat manusia ya kan. Baik, ya kalau gitu saya naikkan Kristen yang baru lagi yang antri ya bang ya, yang mau diskusi. Oke? Oke, thank you. Terima kasih. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, kembali lagi gua sama lu. Siapa bang? Yang kemarin. Waduh, Mandra, Bang Mandra. Ya, selamat malam, Bang. Bang Mandra. Selamat malam. kabar, Bang? Iya. Bang Gondrong rupanya. Ini Abang gua. Udah sadar kemarin? Nah, seharusnya gua yang tanya sama Ustadz nih. Udah sadar apa belum nih? Waduh. Ini akut ini teman-teman. Ya akut ini Bang Gondrong ini. Apa yang mau saya obati? Nggak usah diobatin. Gua masih normal. Yang iya. yang mau diobatin itu saya kira Pak Yusufi yang mau diobatin. Gini Bang, ya. Agak ada beda-beda sedikit gitu loh. Gini Bang, ya saya ini ya mengobati akal Anda agar tidak menuhankan manusia lagi gitu. Oke. Anda apa? Bang Yusuf sudah agak menyinggung ke situ ya. Oke. Lebih baik saya tuankan manusia daripada saya tuankan orang mati. Itu ada faktanya. Nah, orang lain bisa menyelamatkan sesamanya manusia. Apakah orang mati bisa menyelamatkan yang hidup? Lah coba lihat Yesus contohnya kan mati dia. Ngapain Anda ikuti? Dia mati tapi dia ke surga. Kata Anda tadi ngapain ikut orang mati? Iya kan dia bangkit kembali. Tenang. Ngapain ngikutin orang mati? Ya dia kan bangkit kembali, dia kan hidup. 3 hari dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dalam ajaran saya, dengar dulu Pi. Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus mati 3 hari dalam kuburan dan dia meninggal. Meninggal 3 hari dalam kuburan. Tuhan meninggal gitu ya? Nggak begini. Kayak gimana? Iya, ini abang ini Tuhan pula meninggal katanya. Tenang. Yesus adalah Tuhan kami, ya. Yesus Kristus itu mati 3 hari. Yesus meninggal, terus? Ya, oke, salah. Tuhan itu mati, Tuhan Yesus. Tuhan mati. Ya, Lalu? Tuhan Yesus.
bagi kami. Dan dia bangkit kembali. Ya. Dan dia menunjukkan kepada ke-12 muridnya sampai dia katakan, ya, sampaikanlah berita ini kepada dunia, kepada seluruh dunia bahwa saya sudah bangkit. Makanya dia bilang, ya, kamu sekarang percaya karena ada seseorang yang menusuk dia punya tempat. Datanya mana? Kebanyakan ngomong. Gini. Saya tidak mau berdebat soal itu karena Anda yang mulai, makanya saya jawab. Nah, memang begitu. Kalian, maaf ya brother ya, kalian itu Muslim ya selalunya kayak begitu. Ya, giliran kami tanggapi, kalian mengamuk. Jangan begitu. Oh, bukan ngamuk, bukan. Ya ini. Masalahnya gini, tanggapannya itu mendongeng gitu loh. Loh, kok mendongeng? Ada nyatanya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami disalibkan, dia mati, dikuburkan 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Makanya Bang, saya kata sama Anda, ngapain ngikutin orang yang mati? Bukan mati, karena dia hidup kembali pada hari ketiga. Dia tapi kan pernah mati. Sekarang saya mau tanya. Oh, nanya. Ngapain ngikut orang mati ya? Karena apa? Saya tanya, saya bilang lebih baik kita diselamatkan oleh orang ya daripada diselamatkan oleh orang mati, karena mustahil orang mati bisa menyelamatkan orang hidup. Sepakat, Yesus nggak bakalan bisa menyelamatkan gitu. Karena Yesus itu pernah mati gitu. Dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak mampu, sampai mati disalib tentara Romawi. Ngapain kita ikut orang mati coba? Nah, oke. Tapi menurut ajaran kami, menurut Bible kami, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Banyak juga selain Yesus bangkit. Oke. Saya mau tanya sekarang, Yesus ada di mana sekarang? Menurut Pi, Yesus lagi ngambang di langit. Itu lebih baik ngambang daripada coba Nabi Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di sisi Tuhannya, tempat paling tinggi. Sungguh luar binasa. Kalau Nabi saya itu letaknya di Rafiqul A'la. Kenapa orang bisa ya kaum Muslim itu menganggap Anda itu sebagai ustadz, padahal pemikiran itu ada yang typing di bawah botol sekali. Iya. Saya tanya kamu, bilang Yesus itu di mana? Kamu bilang ngambang di langit. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya, bilang Muhammad itu di mana? Di Rafiqul A'la. Padahal saya jawab. Ada di alam barca. Itu cuma makamnya doang. Yang saya jawab itu di Rafiqul A'la. Tempat yang paling tinggi di ini. Makanya kalau kagak paham, dengerin, jangan ngomong terus. Ya, Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi di sisi Tuhannya. Itu Nabi Muhammad. Oke. Pendapat itu ya. Bukan pendapat, itu ada hadisnya. Oke, saya terima. Saya mau tanya, Pi. Sekarang ya. Jangan sampai menjawab sebelum saya bilang apa jawab kamu. Oke, kasih saya kesempatan. Karena saya sebagai tamu di room kamu, ya. Iya, jangan banyak-banyak juga ngomongnya. Oke, tidak. Begini, saya mau tanya sama kamu. Oke? Ini menurut kamu, bumi ini bulat apa datar? Lah, jadi bumi ini, baik, menurut saya ya, bumi ini terhampar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apanya? Belajar sama Ustadz Adi Jayat ya. Oke. Tanya aja Ustadz Adi Hidayat itu, bumi itu terhampar. Iya, tapi saya mau tanya sama kamu sekarang. Kamu
Bumi itu bulat apa datar? Jawab dari dalam hati kamu. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pembohong. Nggak bisa saya jawab dari hati saya, tapi dari dalil Quran. Dalil Quran. Ini jawabannya, makanya ngomong terus sih. Ya, dengarkan jawabannya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Mana lu pesantren? Dari Al-Quran saya jawab. Bumi itu kagak bulat, kagak datar. Jadi kalau bumi itu datar menurut Bible, makanya sampai saya sindir. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar tidak tumpah kayak gimana? Biar tidak tumpah kayak gimana? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bible, ya, dikatakan oleh Bible, bumi itu datar gitu. Itu kuasa Allah, Bang. Ya, ini nih. Gini, Bang. Bang, gini. Abang Muslim? Haji, ya Haji. Gini ya. Saya jelaskan kan kemarin itu saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat ya, air laut akan tumpah. Ini adalah sarkas untuk umat Kristen, yang mana umat Kristen mengatakan di kitabnya bumi itu datar. Iya, makanya. Apa yang bang ini loh? Abang ini lulusan pesantren mana? Dengar dulu. Ya, gini. Coba kalau kita lihat ya, kitab Bible itu. Aduh. Udah, saya lulusan S campur dah. Itu terus ya yang ditanya dari dulu. Enggak, kau nggak tahu, kau nggak belajar. Ini nih. Apanya nggak belajar ya? Murid saya banyak masalahnya. Kau belajar di mana, Bang? Rekam guys, rekam. Kau belajar di mana? Kau lulusan mana? Abang kesini ke Kalimantan Selatan, nanti saya bawa ya. Ngapain juga gua ke sono? Ya udah, kalau kayak gitu ya. Nah, gini. Jadi kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Ini bahasa sarkas, ya. Ampun. Karena apa? Karena di dalam kitab Anda, di dalam Bible Kristen, bumi itu datar. Ya ampun, innalillahi wa Innalillah memang, ya. Tidak, saya belum lahir, Sapi belum Yusuf P belum lahir, itu sudah ilmuwan temukan bahwa dunia itu bumi itu bulat. Ya, Makanya perlu sekolah lagi ini penerjemah Bible ini. Kenapa dong? Seharusnya penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi. Nah, begini, nggak usah sama saya, nggak usah. Yang saya mau tahu ini, makanya saya bilang tadi, Yusuf PI harus ngomong jujur dari dalam hati, karena Yusuf PI pernah bilang bahwa bumi ini datar. Kalau dia bulat, air laut akan tumpah. Ya, makanya dengarkan nih, ya, dengarkan saya jelaskan. Anda lihat ini ya, Anda lihat sebuah potongan kan? Anda lihat sebuah potongan video kan, betul nggak? Rekam guys, rekam. Tidak, begini, dengar dulu. Gini, dengar. Anda dengar saya, ya, dengar saya. Coba dengar, ya. Oke guys, rekam. Rekam ya. Ya. Ada beredar ya video foto. Belum, sabar, jangan ngomong dulu, dengarkan dulu ya. Baik, biar kita gantian ngomong gitu, bahwa bumi itu bulat kayak gimana akan kita ain ya. Coba kita gantian ngomong dulu. Anda ngomong apa nggak akan didengarkan orang masalahnya. Coba ya, Anda dengar dulu ya. Daripada saya mute Anda nggak bisa ngomong lagi ya, Anda dengar dulu gitu ya. Ini aja kalau begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya, ini jawaban saya ya.
ada video saya beredar yang dipotong Kristen ya, bahwa kalau bumi itu Bukan bulat, dipotong, air laut. karena itu lain. Sabar, paham? Jangan, memang begitu. Sabar. Dengarkan dulu. Coba ditutup dulu mulutnya ya. Ya, Ya, nah oke, gitu. oke, Oke. Ada video saya beredar ya, dipotong Kristen, kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah, kata saya. Ini adalah apa? Ini adalah sindiran saya terhadap Bible Kristen yang mengatakan bumi itu datar. Nah, seharusnya nama Jadi ya biar air itu tidak tumpah ya, biar air itu tidak tumpah, jadi harus datar gitu menurut Bible. Ya, ini memang Perlu sekolah ulang ini Bible ini ya. Ya, oke. Kalau lu Aduh. salah, tapi dengar dulu, dengar, ya. Oke, guys, siapkan kamera kalian dan rekam, ya. Satu-satunya ustadz yang ada di Indonesia yang bersaksi bahwa mengatakan bumi ini bulat adalah Ustadz Yusuf P. Ya, sungguh luar binasa ajarannya Yusuf P. Udah? Bersaksi mengatakan bahwa Udah? bumi ini datar, dan jika kalau tidak datar bumi Itu air kata laut Anda, akan bukan tumpah. kata saya. Rekam guys, rekam. Ya, Biar orang tahu semua. jadi ya bahwa teman-teman ya, jadi di sini kawan-kawan tahu kan sudah semuanya ya teman-teman semuanya apa yang dimaksud oleh video saya. Satu-satunya ustadz di Indonesia ini yang menyindir bumi itu datar adalah saya, karena Bible mengatakan bumi itu datar ya. Itu live Anda. Itu live Anda. Ya itulah ya teman-teman semuanya, kagak merasanya kawan-kawan kita Kristen yang di kitabnya bumi itu datar gitu. Sampai saya sindir, kalau bumi itu bulat mungkin air lautnya akan tumpah. Bagaimana supaya tidak tumpah ya? Maka bumi itu datar seperti yang dikatakan Bible. Nah, oke, terserah lu lah yang penting. Nah, gitu ya. Ya catat ya teman-teman, satu-satunya ustadz di Indonesia ini yang menyindir Bible bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Tak akan tumpah. Air laut Iya, akan tumpah kemana? makanya harus datar seperti yang dikatakan Bible. Hehe. Ya, makanya biar kagak tumpah ya, jangan bulat, datar kayak yang di dalam Bible. Kan joget-joget ya dia. Itu makanya jangan kau lihat video potongan. Ustaz, tahan. Sudah tahu ya, kita itu ya teman-teman, apalagi di tingkat tengah ya, kalau di pendidikan formal ya kan kita itu sabar ya, ada diajarin masalah apa di dalam ilmu fisika, masalah gaya gitu ya. Salah satunya gaya itu apa? Gaya gravitasi ya gitu. Ini sudah tumpah-tumpah ini. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau ada gravitasi itu air laut itu tumpah gitu. Ya makanya biar tidak tumpah, karena ada kitab kawan kita mengatakan bumi itu datar, jangan bulat tumpah air laut, biar datar kayak di Bible gitu. Air laut tumpah. Air laut tumpah guys. Udah itu aja. Tunggu dulu, Pi. Udah. Wah, jangan turun. Iya, makanya nggak ada yang lain. Kau sudah dapat penjelasan kan? Tidak, belum. Saya mau tanya. Kau mempertanyakan potongan video saya kan? Tidak, itu sudah jalan, sudah itu. Gigimu juga di bawah, bukan kamu ya. Nggak jelas sekali. Ada penontonmu emosi sekali di bawah, Ustaz. Orang-orang juga pada, iya masalahnya kok apa ya, nggak ada faedahnya gitu.
Loh. Makanya penonton menyuruh ganti, nggak ada faedahnya masalahnya. Oh begitu, silakan, saya nggak peduli. Makanya udah dijelaskan kan tadi itu potongan video yang dipotong Kristen. Kalau bumi itu bulat, kata saya air laut akan tumpah. Ini adalah bahasa sarkas saya untuk menyindir kitab kawan kita yang Kristen yang mengatakan bahwa bumi itu datar, ya. Bumi datar, kayak gimana bumi datar di sini? Ada di dalam Bible bumi datar. Mister Loba. Sekolah lagi ya, Pak penulis kitab Kristen ini sekolah lagi bilang bumi datar. Oke, ya, udah turun dulu ya. Kayak gitu ya. Buang tat. Iya, makanya jangan kemakan video potongan gitu ya. Sampai saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Nggak ada saya bicara gaya gravitasi. Nggak sengaja gitu ya. Biar tidak tumpah air laut kayak gimana. Datar aja kayak dalam Bible gitu ya. Katanya. Dasar penganut bumi datar kan kayak gitu. Iya, ada aja kitab mereka ini. Disindir nggak ngerasa pula, dipotong videonya. Ada. Ini dia gagal paham mungkin gitu ya. Orang-orang tahu saya lagi nyindir kawan-kawan yang Kristen gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada Ustaz. Yang kafir-kafir dungu itu tendang kasih aja Ustaz. Iya. Nggak usah dilayani, tendang aja keluar. Kalau nggak paham tendang aja. Baik. Yang botol-botol permanen itu tendang aja keluar Ustaz. Yang kayak tadi ya, bikin ricuh aja ya. Itulah akibat menyembah manusia, itulah otaknya Ya kayak gitu. semua. jadi video potongan pun dia makan mentah-mentah gitu ya. Rata-rata Ustaz. Otak kalau nggak nipu nggak makan, itulah video banyak dipotong. Iya. Rata-rata tuh. Orang juga tahu bumi itu ada gaya gravitasi dalam ilmu fisika. Ya, pentingnya pendidikan itu ya. Makanya nih penulis Bible ini perlu sekolah lagi gayanya masalahnya. Oke Ustaz, karena berhala-berhala yang lain kita izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin berhala-berhala yang lain. Nah nih ada Mbak Bumi itu bulat nih ya. Nah. Halo, selamat malam. Kameranya diundang Ustaz. Oh, kameranya diundang. Iya. Mau saya bukakan? Boleh. Bahaya. Iya. Aku dari tadi harus sah dulu baru boleh buka. Mana Ustaz ini? Iya, kalaunya belum sah kagak boleh dibuka. Nanti dikejar-kejar warga saya. Ya. Ada. Udah tuh. Iya, ada yang mau ditanyakan. Dari tadi malam minta naik, mau nanya tentang Islam, tertarik Islam kah? Atau seperti apa? Silakan. Sebentar, HP-nya nge-lag. Aku nyimak. Aku nyimak dari tadi, cuman emang waktu itu kan aku potong tuh bukan karena mau bilang kalau itu soal datar atau bulat, tapi tuh waktu itu tuh karena
maksud aku tuh romantis, bukan soal Iya. bukan soal bumi atau datar, tapi orang tuh banyak yang salah paham. Makanya Maksud kan aku tuh so sweet. makanya kan saya kan kalau bumi itu bulat kata saya kan air laut akan tumpah. Ini bumi itu bulat kan kayak gitu Iya, lah. makanya banyak. Biar tidak, tapi bener, ada benarnya Mbak ya, di dalam kitab Anda bumi itu datar. Biar kagak tumpah gitu. Iya, makanya kan sebenarnya emang orang tuh harus nontonnya dari awal sih, maksudnya pas aku naik itu, pas kita pembahasan kan Ustadz, maksudnya gitu. Cuman pas aku potong itu karena menurut aku itu lucu aja, makanya aku pengen potong tuh di bagian itu terus dikasih lagu romantis gitu loh. Bukan malah jadi panjang begini, ya ampun. Biarin aja, nggak apa-apa, biarin. Tapi bagus Ya nggak ampun. apa-apa itu. Gak apa-apa, jadi kan orang bisa orang bisa bertanya langsung sama saya kan kayak gitu. Apa betul Iya sih, video ya, ini? benar-benar. Kan kayak gitu. Padahal aslinya tuh nggak begitu. Waktu itu aku udah jelasin segala macam Iya. panjangnya gitu ya. Cuman aku tuh potong di bagiannya yang itunya aja. Maksudnya menurut aku lucu, kita berdua bercanda gitu. Enggak ada bumi itu total bulat, enggak, terhampar kalau di Al-Qur'an. Iya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan, kan gitu. Iya, waktu itu kan aku udah ngejelasin kan, makanya. Jadi panjang banget kemana-mana. Iya, Maaf katanya ya. saya kagak sekolah. Nah, kata saya ini, saya pun tahu, saya sekolah formal pernah kan diajari masalah fisika, ya bab gaya. Tahu saya, ya. Itu ajaran pelajaran anak SMP udah tahu saya. Bukan berarti saya kagak pernah belajar. Iya. Mau nanya lagi, apa namanya? Apa tuh? Kan pernah ada yang nitip pertanyaan sama aku. Nah, kalau misalnya menurut Ustadz sendiri, apa namanya, mempercayai soal hal-hal mistis kayak dukun gitu nggak? Ada tertulis di Al-Quran gitu nggak? Gini, mempercayai dukun ya, yang pertolongannya bukan dari Allah tapi dari setan, itu adalah syirik, dosa paling besar, Mbak. Tapi maksudnya kenapa kebanyakan, maksudnya kan rata-rata mereka itu beragama Muslim gitu, Ustadz. Nah, itulah. Jadi ya, jangan sampai lalai tauhid itu. Karena apa? Kalau Muslim memang ya Muslim ada oknumnya kayak gitu. Ya saya bilang ya Mbak ya, kagak boleh meminta selain kepada Allah gitu. Karena yang menyekutukan Allah itu nggak diampuni. Jangan sampai terbawa mati yang kayak gitu, dosa tadi ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gitu. Jadi kalau meminta bantuan sama dukun ya, lalu dukunnya minta bantuan setan, maka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya ya, soalnya kayak dia tuh kayak baca-baca doa gitu kan Ustadz, yang aku tahu sama temen aku tahu gitu. Iya. Apa ada gitu tertulis percaya begituan gitu? Gak usah ke dukun, lebih baik ke ustadz yang kerjaan yang ngerukyah nih, ya. Atau ngerukyah. Ustadz yang kerjaan yang ngerukyah ada. Gitu. Iya. Ya udah itu aja yang mau ditanyain. Iya. Ya udah, makasih ya Ustadz. Enggak ada lagi tanya-tanya Maaf ya, yang jadi lain panjang gitu. gara-gara potongan videonya. Enggak apa-apa, Kalau enggak aku apa-apa, DM aja. udah. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada lagi yang ditanya. Ya udah,
Nggak ada, udah nanti aku nanyanya langsung aja pas tanggal 11. Waduh, minta di belakang layar beliau. Bahaya ini udah main belakang ya teman-teman ya. Kawan-kawan yang di bawah juga. Udah lanjut lagi Ustaz. Oke. Terima Selamat kasih. malam. Oke. Malam. Oke. Sabar. Nah, tuh kan kata beliau aja itu video potongan dari Kristen tuh ya. Bentar, bidari. Halo, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan, Bu? Saya mau tanya, saya kan terlahir dari orang Muslim, tapi saya pernah makan daging babi. Jadi yang saya tanyakan, apakah bisa hilang? Gitu ya? Karena sudah lama makannya. Itu kak Ibu. Iya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 ya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau Anda makan daging babi karena terpaksa atau ketidaktahuan Anda gitu ya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, gitu, dimaafkan. Oke? Saya yang saya tanyakan cuma itu saja, Ustaz. Baik. Saya takut nggak Coba ampunan dari Allah. buka Quran surah Al-Baqarah ayat 173 gitu ya. Iya Ustaz. Oke, Terima kasih Ustaz. baik. Baik, Ibu, saya gantikan dulu ya biar kawan Kristen yang mau diskusi naik ya. Oke? Ya, Assalamualaikum. Salam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bu. Iya, Islam. Ada yang mau disampaikan? Bu, Iya. ada yang mau disampaikan? Tiada seturun saja. Oh, baik. Oke, saya gantikan dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Kok aneh ya? Dinaikin ketawa ketiwi sendiri beliau. Kenapa sih? Kenapa coba? Nih. Pencam kau. Ya, Halo, selamat malam. Bisa bangun, Bang? gini aja nggak apa-apa. Ya udah kalau nyamannya kayak gitu. Iya, Anda bertanya atau mau ditanya? Saya mau nanya dulu. Apa? Silakan. Nanti balik nanya saya ya. Ya, silakan. Hmm. Coba tunjukkan kepada saya di Al-Quran itu bagaimana cara Allah menciptakan bumi. Cara Allah menciptakan bumi. Iya.
cara Allah menciptakan bumi banyak bang arti ininya ayatnya. Ntar ya saya carikan nih. Ayat Allah menciptakan bumi ini ya banyak berhamburan itu ayatnya. Aduh, saya ambil dari mana? Itu banyak. Iya di Al-Furqan ada ya. Aduh, sabar. Bagaimana atau dalilnya atau seperti apa? Atau prosesnya? Bagaimana cara Allah mau menciptakan bumi? Oh, bagaimana cara Allah menciptakan bumi? Ya kan kita tahu teori Big Bang gitu. Pahami pertanyaan saya ya. Ya. Sabar ya teman-teman. Oke, ini ya sejumlah. Sabar, saya bukakan ayatnya dulu, Al-Qur'annya. Soalnya saya cuma punya 2 tangan. Bentar biar kita ini 47. Sabar. Nih bang, sabar ya teman-teman. 45, 46, 47. Nih. Jadi bang ya, nih dari beberapa ayat Al-Quran kami wassama banai, aduh susahnya pilat saya, wassama abanainaha bi aidi wa inna lamusi'un. Jadi mula-mulanya itu langit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke? Diluaskan. Iya, diluaskan, melebar dia. Dari di situ yang kamu baca itu apa artinya? Terus ya, habis itu kita ke An-Naziyat 31 nih. Sabar. 31. Saya bukakan dulu An-Naziyat 31. Az-Zariyat. Nah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah itu bumi dia hamparkan untuk dihuni. Oke? Jadi awal-awalnya itu ya sesuai teori langit yang meluas, lalu dengan kekuatan, dengan ledakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet-planet termasuk bumi gitu. Berarti bumi dihamparkan. Kenapa? Berarti bumi dihamparkan. Bentar, supaya nggak kedengaran. Tes. Berarti bumi dihamparkan. Iya, bumi itu dihamparkan. Quran surah Al-Ghasyiyah juga dihamparkan. Yang dihamparkan itu abang tahu nggak? Apa yang dihamparkan? Dihamparkan Menurut Anda kayak gimana? Permadani atau tikar, abang tahu? Gini, Anda maksud dihamparkan itu Anda paham nggak? Saya Menurut Anda seperti apa? Itu bagaikan tikar. Salah. Salah. Dihamparkan itu seperti membalut. Oke, coba ambil dulu. Membalut, jadi dia nggak terlalu bulat, bukan datar. Makanya kalau ya, jadi kalau kita lihat dari satelit aja nih ya, dari atas bumi itu terhampar kiri kanan gitu.
Yang saya tanya Bang, coba tunjukkan definisi menghamparkan itu. Silakan. Ya, Anda definisinya kayak gimana? Anda yang mau protes saya, ya Anda yang bawa data, bukan saya yang bawa, bukan saya yang buka-buka. Kayak gimana sih? Aneh aja Anda ini. Kalau Anda bantah ya, silakan Anda tampilkan datanya sama saya. Tadi saya sudah katakan, menghamparkan itu bagaikan tikar, itu datar. Itu di mana? Anda dapat di mana? KBBI, Bang. KBBI. Buka dulu KBBI, silakan. Kok buka KBBI-nya kok Kagak ada kayak apa tadi kata Anda? Terhampar itu apa? Menghamparkan itu bagaikan tikar yang dihamparkan, artinya datar. Tampak papar dan rata, membentang ya. Sawah ladang bagaikan apa nih? Ya. Tampak Jadi papar itu datar enggak? Ya, membentang. Coba kalau kita lihat datar enggak? Dari atas bumi ya. Yang saya tanya, contoh aja ya, dari ilmuwan kita melihat bumi, meneliti bumi dari atmosfer. Yang saya tanya, ekuatornya kelihatan kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ilmu fisika. Ilmu fisika dari ekuator bumi. Jangan lari-lari. Apa? Itu udah dijawab, makanya dengarkan jawaban biar. Makanya dengarkan jawaban ya biar pinter gitu. Loh, justru kau harus pintar. Nah makanya kan udah dijelaskan tuh. Loh, saya tanya, tampak papar itu datar atau tidak? Nah, bukan datar, membentang, membentang. Kayak gimana? Bukan. Iya. Kau sekolah di mana dulu, Bang? Lah, kok botol mau minta ampun? Sekolah di apanya minta ampun? Kau yang sekolah di mana? Yang namanya terhampar ya, kita menghampar tikar bisa ya, menghampar dengan bentangan bisa. Kau sekolah di mana sih? Papar bagaikan sawah. Sawah itu datar atau bulat? Nah, yang saya maksud membentang, terhampar, membentang, membaluti sesuatu yang ada isinya ya. Nah, jadi kayak gitu. Nih, kalau kita merujuk ke surah Asy-Syam ya juga ya. Yang saya tanya, itu tampak papar itu seperti sawah itu datar. Bukan, jadi yang namanya terhampar ya, terhampar yang dimaksud Al-Qur'an duhaha, dahaha, itu terhampar yang tidak bulat, yang tidak rata, kan kayak gitu maksudnya. Nah, makanya dilihat nih penjelasan saya nih ya, nih. Ya. Nih. Ya. Demi bumi ya, serta penghamparannya. Jadi yang dimaksud penghamparannya tohaha itu bukan rata, bukan ya, bukan rata ya, wal ardi wa ma tohaha, bukan datar yang dimaksudnya ya. Yang dikatakan kayak gitu. Bukan rata yang seperti kau pikir ya. Kalau kau pikir Allah menghamparkan bumi itu seperti sawah yang rata, itu pikiran Anda. Nah, yang dimaksud Allah tohaha ya, bumi dia hamparkan itu ya tidak rata, bukan bentuk bulat sempurna. Aduh, makanya ada tafsir ya. Itu datar atau bulat? Jadi ada tafsir ya, ada tafsir seperti burung unta kan kayak gitu. Tapi kalau kita lihat ya dari ayat Al-Qur'an yang lain ya teman-teman semuanya, bumi itu berotasi sesuai dengan jalannya kan kayak gitu. Kalau berotasi berputar artinya apa? Artinya dia bulat. Jadi seperti itu. Ketika Allah udah betul itu, betul yang dikatakan Quran. Bumi dihamparkan. Iya, demi bumi serta penghamparannya. Tohaha. Yang dimaksud tohaha itu bukan hamparan yang rata, bukan. Dihamparkan itu bulat atau datar?
Kata siapa dihamparkan itulah datar? Dihamparkan itu enggak datar, enggak bulat, enggak bulat. Makanya seperti membaluti sesuatu gitu. Sekolah di mana Anda? Aduh. Masa kata hamparan aja kagak paham gitu, terbentang luas, terhampar luas, kan kayak gitu. Definisi dihamparkan. Di situ dikatakan tampak papar bagaikan sawah. Itu bulat atau datar? Iya, tampak papar bagaikan sawah. Tapi bahasa Al-Quran saya tohaha, bukan datar. Hei, Sesuai dengan definisi. iya tohaha itu bukan datar. Kayak gimana? Tampak papar bagaikan sawah. Ada. Jadi ya di dalam Al-Quran wal arli wa ma tohaha itu bukan rata yang dimaksud, bukan. Terus kenapa dibilang Allah mau dihamparkan bumi? Iya, dihamparkan itu seperti membalut. Seperti membalut sesuatu. Tidak ada keterangan membalut, tapi dikatakan. Ya makanya tidak ada keterangan membalut, bukan datar. Bukan datar seperti di Bible. Di Bible kan ada ujung langit, ada juga ujung bumi di Bible itu masalahnya. Biar kau cerdas, Ustaz. Nah, kayak gitu. Kan saya bertanya nih, bagaimana cara Allah menciptakan bumi? Lalu kan Ya iya dihamparkan. An-Najiyah 30. Iya, udah dihamparkan. Dihamparkan. Iya, udah. Dihamparkan itu bulat atau Bukan bulat, bukan rata, bukan. Iya, karena apa? Yang namanya dihamparkan itu wal ardi wa ma tohaha itu adalah membentang ya teman-teman semuanya. Jadi bumi itu tidak rata, tidak terlalu bulat. Makanya kan ada penafsiran dari Ibnu Katsir ya, seperti telur burung unta gitu. Enggak bulat betul. di situ dikatakan dihamparkan. Ya, Anda ngotot mana data Anda? Itu tadi An-Najiyah 30. Iya, mana datanya? An-Najiyah 30 itu ada kebacakan. Sekarang saya balik tanya boleh? Udah dijelaskan? Enggak, kamu harus buat pernyataan dulu, datar atau bulat? Bumi itu terhampar, bukan datar, bukan bulat. Datar. Bukan datar, bukan bulat, udah dibilang. Arti Sudah dibilang bukan datar, bukan bulat. ya, arti dihamparkan. Yang dihamparkan itu permukaan buminya. Aduh. Iya, yang dihamparkan itu permukaan buminya, seperti membalut, terhampar dia. Kalau dihamparkan itu pasti ada alatnya. Contohnya Ya. ini tikar nih. Ya kan ada intinya, ada inti buminya memang, betul. Iya, ada inti buminya, betul itu. Iya, di mana dihamparkan bumi? Iya, Di mana? bumi dihamparkan, betul. Ya, di mana? Permukaannya kita lihat, dihamparkan, Tanya, gitu. ketika Allah mau menghamparkan bumi, di mana dihamparkan? Oh, Anda maunya saya yang lihat saksi mata gitu? Ya, bukan, karena Allah. Kan kayak gitu, aneh ya. Muter-muter pertanyaan Anda. Bumi itu tidak rata, tidak terlalu bulat, tapi dihamparkan seperti membalut sesuatu inti gitu. Jadi yang dinamakan dihamparkan itu adalah permukaannya gitu. Coba kalau kita lihat dari satelit, ya maka dia akan terhampar dari kiri ke kanan, kan gitu. Itu bukan. Kayak gitu. Jadi ya sudah dijelaskan bumi itu bukan bulat, bukan datar. Terus apa? Terhampar. Terhampar itu datar atau bulat? Terhampar itu tidak bulat, tidak datar. Itu apa namanya? Permukaannya itu seperti membalut. Iya, terus apa namanya kalau Ya terhampar, bahasanya terhampar kayak gimana? Tadi kamu sudah buka tadi KBBI. Apa? Ya iya. Terhampar? Membentang, betul. Ya, kalau membentang itu datar nggak? Ya membentang. Membentang itu bukan datar doang. Datar atau tidak? Jadi bumi itu adalah terhampar ya, tidak terlalu bulat dia, bukan datar. Gimana? Apanya?
Loh, kok Kau saya? ngerti kan penjelasannya? Ini orang Udah ngerti bodoh atau lama. enggak? Udah ngerti atau enggak? Tikar, apakah itu datar atau bulat? Ketika saya menghamparkan tikar ya dari satu inti ya yang berbentuk bulatan, bulat dia terhamparnya. Berarti ada alasnya dong. Kayak gitu. Makanya yang dimaksud terhampar itu ada inti buminya, ada permukaan yang membalutinya gitu. Tapi bentuknya bukan bulat, bukan rata. Ketika kamu menghamparkan tikar, berarti ada alasnya dong. Kayak gitu. Udah paham belum? Kamu nggak paham kok maksudnya. Udah paham belum? Saya ditanya paham apa enggak. Loh, kan sudah saya jelaskan. Kalau nggak paham berarti aduh sakit kali gitu. Dihamparkan itu adalah tampak patah. Aduh, kayak gimana? Bagaimana mungkin kamu bilang itu bulat, botol? Aduh, Ya. ini orang. Jadi yang namanya dihamparkan itu ya teman-teman, ada satu inti yang dibaluti. Bukan rata, bukan terlalu bulat dia. Dihamparkan itu data sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Wal ardi wa ma tohaha. Kan kayak gitu. Ngerti apa-apa. Jadi udah ngerti atau belum? Terhampar tadi kayak gimana? Saya nggak, justru kamu yang saya tanya. La. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu, kalaunya Anda nggak ngerti, derita Anda berarti. Iya. Oke, ya. Tapi kamu tidak mengerti. Oke, berarti ya teman-teman dia nggak ngerti apa yang dimaksud Allah terhampar gitu ya. Bukan rata, bukan terlalu bulat, bukan. Menurut KBBI itu datar atau bulat? Kau menurut KBBI, kalau kami menurut Al-Quran kami, ya. Jangan dipercaya. Jadi bumi itu tidak rata, ya, tidak juga Kalau bulat. kamu tidak percaya dengan KBBI, jangan terjemahkan ke bahasa Ya iya Indonesia KBBI kan tadi terhampar membentang. Memang betul membentang. dong. Berarti datar dong. Itu sekolah lagi ya. Kalau saya membaluti ini ya, saya hamparkan balutannya pakai plester tuh. Ya. Sekolah lagi kau. Sekolah Ustaz odong-odong. Sekolah lagi. Kalau saya membaluti ini ya, saya hamparkan plesternya di sini ya, kali gitu. Jadi kelihatan kalau saya lihat dari sini kan, kalau kita lihat dari sini kan, dari sini terhampar luas dia membentang kacanya gitu. Jadi tidak terlalu bulat kan kayak gitu. Udah paham atau masih belum paham? Kalau Anda masih belum paham, nanti Anda coba ke sekolah formal dulu untuk belajar apa itu dihamparkan gitu ya. Oke? Udah kan? Gimana? Udah ya? Ngerti? Melawan KBBI enggak? Ngerti? Ya. Kau yang harus ngerti. Tadi udah dijelaskan juga. Kok kayak gimana ini orang? Tadi kata saya coba diulangi apa? Seperti apa? Seperti apa? Biar teman-teman ya. Biar teman-teman ya. Coba ulangi yang saya katakan seperti apa tadi? Yang saya tanya kamu. Yang saya jawab tadi apa? Itu sesuai kaidah bahasa Yang saya jawab tadi apa? Kamu menjawab. Anda memperhatikan jawaban saya atau tidak gitu? Kan arti terhampar itu adalah datar. Iya, terhampar itu membaluti sesuatu, bukan datar. Berarti bumi datar. Jadi ya teman-teman, bumi itu terhampar luas, permukaannya membaluti sesuatu. Itu yang dimaksud Allah wal ardi wa ma tohaha. Gitu. Iya. Artinya apa? Ada yang dibalutnya gitu. Allahmu menciptakan bumi. Jadi seperti itu. Ya terhampar ya. Udah mengerti kan? Yang saya tanya berarti Allahmu menciptakan terhampar bumi, udah. Terhampar. Iya. Berarti datar. Apa? Kok datar? Nggak ngerti dia terhampar malah datar. Aduh.
Iya teman-teman, saya seneng loh kayak gitu, seneng kayak gitu, nggak akan saya turunkan gitu, biar dia sampai paham, saya kasih pelajarannya dulu. Yang namanya terhampar itu terhampar luas membentang, ada yang dibalut kan kayak gitu. Ya bentuknya kayak gimana kan nggak spesifik. Al-Quran mengatakan hanya hamparan, bukan bulat total, bukan. Jadi bumi datar itu ada di Bible masalahnya. Sebentar ya, sabar. Orang sakit itu iya, masa kata terhampar aja dia samakan dengan datar. Kalau saya menghamparkan di bentuk yang bulat untuk menyelimuti bulatan tersebut, terhampar juga kan gitu. Bukan rata. Yang namanya dihamparkan itu bukan membahas bentuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya bang, ada yang mau disampaikan? Ini tadi jawab yang itu tadi aja. Dia ini ya, pemikirannya itu dalam bentuk kecil, tingkat itu Iya. tingkat itu berada. Sementara bumi itu memang kalau ditengok dari luar angkasa, bumi ini kan bentang kan gitu. Terhampar dari luar angkasa kan memang kelihatan bulat, tapi kan itu dalam porsi yang besar. Jadi kalau dia tadi menilainya dalam porsi yang kecil gitu. Jadi otaknya memang kecil dia. Kan kalau kita hamparkan kan kita hamparkan balutannya sampai dia berputar kayak gitu besar. Akhirnya seperti apa kan? Nggak terlalu bulat juga dia. Bandingkan dengan sawah gitu kan. Sawah itu terhampar luas. Ya sawah itu kan bagian dari bumi gitu. Jadi ya kalau kita tengok secara mata kasat ya seperti datar gitu. Nyatanya tidak gitu. Coba aja dia duduk di pinggir laut kan lihat nampak itu kan ujungnya nampak gitu. Betul bang, kayak gitu. Terhampar luas juga gitu. Makanya susah memang mereka penganut bumi datar ini, susah dibilangin bang. Kalau dari porsi ya planet ya terhampar ya itu membalut sesuatu kayak kita putar-putar kayak gitu. Dan dia porsinya porsi kecil gitu kan. Porsi penilaiannya. Sementara kan kalau bumi itu memang besar gitu kan, dia terhampar luas, terhampar ini gitu. Di Al-Quran kan dia jangkauannya luas gitu. Makanya memaksa bumi datar, mana bisa dibilang bumi datar. Terhampar itu bukan datar masalahnya. Iya. Oke, naikkan lagi Kristen yang lain bang. Oke, makasih ya bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bening, iya. Halo bang. Halo, selamat malam bang. Silakan buka kameranya bang. Bang. Oke. Bang, Anda di mana sih? Ada bunyi lagu. Kena hak cipta nanti. Terbang. Iya. Oke bang. Sorry bang, aku nggak pakai baju. Iya, nggak apa-apa bang. Gimana? Ya apa? Anda dari Kristen? Kristen bang.
Terus Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya, bertanya sih benar. Bertanya Bang. Biar kita kan saling memahami. Nah, yang ku pertanyakan nih Bang, apakah malaikat yang mencabut nyawa manusia itu malaikat maut atas Allah? Ya iya. Betul. Iya, betul. Ya, dalam hukum positif Indonesia kan mengambil nyawa manusia itu kan melanggar hak asasi dasar manusia. Aduh, teman-teman, kocak abang ini. Aduh. Bang, jadi Anda mau hukum malaikat Israel atas pelanggaran HAM di Indonesia gitu? Astagfirullah. Kira apa tadi tuh? Bang, coba bedakan ya hukum tentang masalah agama dengan Indonesia ini negeri gitu loh. Iya, aku tahu membedakan hukum lain. Iya, ini teman-teman malaikat pencabut nyawa melanggar hak asasi manusia. Aduh. Iya, makanya saya tanya. Yang kalau menurut hukum positif Indonesia yang melanggar hukum itu siapa? Mencabut nyawa orang kan itu melanggar hukum. Itu dari Allah, masalah agama Bang, gak bisa diatur di hukum Indonesia. Kocak, aneh abang ini pertanyaannya. Gak bisa malaikat maut gak bisa kita bilang malaikat maut itu pelanggar HAM gitu. Gak bisa. Gini Bang, aku jelaskan dulu sedikit dari kekristenan kan. Menurut perspektif teologis Kristen, Allah itu menciptakan manusia, diberikan kehidupan. Itulah dasar hak manusia. Jadi di dalam teologis kekristenan tidak ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Allah itu mencabut nyawa manusia. Namun manusia itu mati karena dosa, upah dosa adalah mati. Baik. Itu Bang. Saya boleh bertanya ya Bang ya? Bang. Jadi artinya kekristenan itu tidak bertentangan dengan hukum logika manusia. Baik, kalau begitu saya boleh bertanya Bang ya? Iya. Nah, waktu Yesus di tiang salib, siapa yang mencabut nyawanya? Yang jelas Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Menyerahkan kepada Bapa. Jadi Bapa cabut nyawa Yesus. Menyerahkan, beda mencabut. Beda. Lalu ibunya? Menyerahkan nyawanya. Lalu ibunya? Ibu Yesus itu mati karena dosa. Oh, karena dosa. Kan upah dosa adalah maut. Wah. Jadi yang mencabut nyawa ibunya siapa? Di dalam kekristenan nggak ada cabut-cabut mencabut Bang. Yang ada manusia itu mati karena dosanya. Manusia mati karena dosa. Bang, bentar. Ibaratkan begini, Allah itu menciptakan api, lalu Allah memberikan akal sehat bagi manusia untuk memahami ciptaan dia seperti apa. Jadi, Bang, kalau kita menggunakan bentar. api untuk Saya agak bingung Bang. Penjelasan Anda saya agak bingung. Ya. Kalaunya manusia mati itu karena dosanya, kan kayak gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang kucing itu juga bisa mati. Itu karena apa? Kucing. Masalah kucing. Padahal kan kucing nggak tahu urusan dosa dia. Ya, masalah kucing
tidak dibahas dalam teologis. Kan gitu. Saya herannya di situ. Kata Anda manusia itu mati karena dosanya. Lah kalau kucing Ya, itu kalau mati kita gara-gara berbicara apa? akademis, kita berbicara akademis, Pak. Kita pakai logika yang standar aja. Iya, makanya gini. Kalau Bang, kucing itu tidak tahu urusan dosa, tapi dia tetap mati. Iya, tapi yang membuat dia mati siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya iya, katanya itu, tadi yang membuat dosa dia mati yang siapa? membuat mati. Ini berbicara manusia, bukan berbicara kucing. Iya, Jadi kayak jangan gini. bawa ke kucing. Itu kan makhluk hidup juga toh. Iya, kita tadi berbicara manusia, bukan kucing. Ya iya, kita Nah, jadi berbicara manusia. Jangan kemana-mana dulu. Jadi Ya, kalau kita mau bahas kucing, ya sekarang pertanyaan kenapa kucing itu mati? iya. Itu gitu, kalau kita mau Gini, bahas kucing. ya kayak gini Bang, pertanyaan saya. Manusia mati kata Anda karena dosa, ulah dosa, kan kayak gitu. Oke? Nah, ini ada juga makhluk hidup yang lainnya di dunia yang beda jenis dengan kita, yaitu hewan. Makhluk hidup juga mereka itu. Ya, contohnya kucing. Kucing itu dia tidak tahu urusan dosa. Kan kayak gitu. Tapi tetap juga mati. Iya, sekarang pertanyaannya untuk kita berdua, kenapa kucing itu mati? Kan begitu. Nah, baik kalau bayi gimana bayi? Bayi yang kagak berdosa. Bayi mati karena hukum dosa, upah dosa adalah maut. Apa yang dilakukan bayi? Iya, karena Apa kesalahan dia? Aduh, apa kesalahan dia coba? Iya, manusia mati karena dosa. Iya, bayi itu meninggal karena apa dia? Mati karena ya banyak. Ya, Karena apa dia? Ya mungkin karena sakit, ya karena banyak. Bukan Kalau kita karena bahas dosa bayi. Kalau kita membahas dosa, upah dosa dalam itu luas. Itu bisa mencakup ya karena ekosistem, nah pendidikan semakin kacau balau, peradaban manusia dan segala macam banyak hal yang dibahas kalau kita bahas upah dosa. Nah kalau sekarang kenapa bayi itu mati, ya kita tanya dulu kenapa mati bayi itu. Iya. Apakah dia keguguran atau bagaimana, kan gitu. Lah, dia kan belum berdosa itu, tapi mati. Iya, yang menyebabkan dia mati itu karena Gimana tuh? Dia belum berdosa tapi mati. Iya, dia tidak yang membuat dia berdosa itu karena peradaban manusia yang semakin cenderung berbuat dosa. Lo orang lain kok disalahkan? Masa Anda menyalahkan orang lain ya atas kematian bayi? Iya, kita urut dulu, Bang. Biar saya urut dulu kan gitu. Jadi bumi itu diciptakan baik, yang merusak bumi itu manusia. Jadi dampaknya pada pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah kalau kita telusuri itu, ya manusia itu tumbuh itu dipengaruhi oleh ya termasuk ya nutrisi, suplai pertumbuhan bayi itu menjadi tidak murni lagi, artinya harus dilihat dari tercemarnya ekosistem alam. Nah jadi kalau dasarnya Allah itu menciptakan bumi itu baik. Bang, yang berarti bumi itulah manusia sendiri. Bang, selain dosa, ya selain dosa juga berarti faktor lingkungan hidup bisa menyebabkan mati, kan betul?
Maksudnya? Kata Anda Ya, tadi Pak, bayi itu kenapa kan kayak gitu? Iya, kita lihat dulu dari biologisnya yang membuat dia itu, contohnya misalnya yang membuat manusia itu berkurang umurnya, biologisnya itu artinya umur manusia itu lebih rendah gitu kan? Yang membuat itu siapa? Ya, Kan itu. dia Nah, itu. maksud saya gini, Ah, bayi itu mati gara-gara apa? Padahal belum Ya, ada dosa. Iya, mati karena mungkin kecelakaan, keguguran banyak. Bang. Aduh. Bayi itu mati karena apa? Iya. Ya, Padahal belum berdosa itu. Kayak gimana? kalau bayi mati, ini bayinya siapa? Bukan bayinya siapa? Ada seorang bayi Iya. yang dia dilahirkan oleh ibunya, lalu Iya, setelah mati. dilahirkan dia mati gitu. Nah, Pertanyaannya, pertanyaan saya ya, kenapa upah mati? dosa adalah maut, kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut. Dosa apa bayi ini? Kalau abang tanya upah dosa adalah maut, saya udah jelaskan tadi. Bumi Nah. ini diciptakan baik. Nah, yang merusak bumi ini adalah manusia, perbuatan jahat manusia. Artinya dosa. Dosa dan kesalahan itu sama dalam teologi Kristen. Masa bayi tadi gara-gara apa coba? Gara-gara Iya, apa bayi? Kalau kita bayi mati harus diurut dulu. Kenapa dia mati? Yang pertama, apakah dia keguguran atau sakit penyakit? Kan dia belum berdosa. Kalau abang bahas dosa, kenapa dosa? Enggak, dia memang enggak berdosa, tapi dampak perbuatan manusia yang mengelola bumi ini menjadi terdampaknya pada bayi itu. Kok aneh ya? Perbuatan manusia di bumi ini menjadi dampak bayi tersebut mati gitu. Ini aduh. Aduh. Aduh, bang. Sakit kepala saya menghadapi Anda ini, bang. Iya bang, saya nggak sakit. Aduh. Abang aja yang sakit. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Jadi ya, udah saya jelaskan tadi, Bang. Itu singkatnya, Bang. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi, termasuk bumi. Udahlah, terserah Anda aja dah, Bang. Angeles itu. Asumsi. Ya, kalau abang menurut abang asumsi, ya itu terserah abang. Kita kan cuma menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan apa menurut yang saya imani. Aduh. Asumsi ya teman-teman semuanya. Kacau. Ya, jadi apalagi bang? Mana tahu untuk menguji apa ini bang? Sebenarnya kita berdebat menguji, mengasah pikiran, ya bukan untuk mau ini kemana ya kan? Jadi saya naik mau menguji pikiran aja. Baik. Apa? Anda mau bertanya atau mau ditanya? Enggak, aku ditanya aja bang. Tanya aja aku. Enggak bertanya. Enggak. Dan itu aja pun udah. Yang Anda masalah Kristen? yang ini tuh menurut Anda Kristen? yang menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar hak asasi dasar manusia. Udah nggak bisa menjelaskan. Aduh, aneh ya teman-temannya. Aduh. Malaikat pencabut nyawa ini jadi tersangka teman-teman. Iya. Aduh. Kalau menurut pemahaman abang begitu ya nggak masalah. Kayak gini bang ya. Baik. Tapi yang Gini. dalam Tanya lagi boleh? ya silakan bang. Ya tentang Anda ya. Ya boleh. Ya silakan. Bang,
Nggak bisa saya jawab, saya turun baga. Ujung langit itu di mana, Bang? Ujung langit ya saya nggak pernah ke sana, Bang. Nggak tahu. Kalau saya bukan astronom. Ya, saya bukan itu bagian ahli itu, Bang. Iya. Iya, kita nggak usah membahas itu. Itu tidak, maksudnya itu bukan bidang saya lah. Kalau gitu Bang ya, saya nggak bertanya kepada Anda. Udah cukup. Apakah Anda mau nanya lagi atau saya gantikan? Enggak, maksud aku pertanyaanku tadi kalau abang mau jawab biar begini Bang. Abang jelaskan sama saya biar saya paham. Kan begitu. Yang saya tanyakan tadi tentang melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia, misalnya nggak bisa Bang. Masalahnya malaikat maut itu bukan warga negara Indonesia Bang. Masalahnya nggak bisa Anda menuduh malaikat maut itu sebagai pelanggar HAM, nggak bisa. Ya. Iya teman-temannya. Berarti kan kita nggak bisa. Ya? Hah? Kita nggak bisa menuduh. Nggak bisa dituduh malaikat. Walaupun dalam hukum negara itu. Iya nggak bisa. Karena apa? Karena apa? Malaikat itu bukan warga negara Indonesia ya teman-temannya. Yang bilang ini mau bilang Bang, aduh. Ya udah Bang, saya gantikan dulu dengan Kristen yang lainnya yang di bawah antri ya. Tanya aku aja Bang. Gak lagi, nggak mau saya nanya, nggak mau nanya lagi. Nggak mau ya. Oke ya, saya gantikan dulu itu sama yang antri ya. Selamat malam. Yo. Sakit pala saya teman-teman. Aduh, malaikat Israel ya. Itu malah dituduh pelanggar HAM beliau. Beliau malaikat Israel, beliau pakai beliau saya. Astagfirullah. Aduh. Kayak gimana teman-teman rumusnya ya? Malaikat Israel itu bukan warga negara Indonesia, tapi ya mau dihukum sesuai hukuman manusia gitu. Aneh juga. Malaikat kena pasal. Aduh. Ada aja ya teman-teman, Masya Allah. Bikin ketawa aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ustaz. Malam Bang. Iya, Anda Kristen, Islam? Hah? Kenapa? Islam Ustaz. Oh, ada yang mau disampaikan Bang? Saya diskusi lintas agama masalahnya. Salah pencet Ustaz. Oke. Baik, saya turunkan dulu ya. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Ini makin aneh pemikiran Kristen ini. Iya, malaikat Israel aja mau mereka salahkan loh. Mau dikenakan pasal itu malaikat Israel. Kayak gimana sih Masa malaikat maut mau dikenakan pasal oleh Kristen? Gak habis pikir saya teman-teman. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, kenapa saya ketemu orang-orang yang berwarna? Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Iya, teman-teman.
Malaikat maut melanggar hak asasi manusia. Aduh, macam-macam aja. Aduh. Halo, selamat malam. Belum nih. Iya, yang di YouTube aneh loh teman-teman malam ini. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, sabar ya teman-teman ya. Mana tadi? Nah, mau dipencet malah ini malah hilang. Sabar ya. Ngeri teman-teman ya. Aduh, malaikat maut aja mau dikenakan pasal oleh kawan Kristen. Astagfirullahaladzim. Aduh. Selamat malam. Selamat malam. Sabar ya. Ubah ini. Bentar. Saya itu teman-teman ngambil yang paling bawah, bukan yang paling atas, ya. Tapi yang paling bawah. Antriannya. Halo, selamat malam. Malam. Malam, Bang. Abang dari Kristen? Ya. Silakan dibuka kameranya dulu, Bang. Maaf, teleponnya saya digelapin nih. Nah, kita syaratnya open cam, Bang. Berarti abang turun dulu ya. Oke. Makin gak jelas kawan-kawan kita yang Kristen ini ya. Aduh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Ustaz Islam. Oh, baik Bang. Saya gantikan dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apa tulisannya? Jangan ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya. Dari Islam Kristen, Bu? Dari Kristen. Oh, mau berdiskusi dengan saya, silakan buka kameranya. Di mana ya? Nih. Oh, belum bisa open cam. Mohon maaf, saya turunkan dulu ya, Bu ya. Yuk. Belum bisa teman-teman open cam dia. Sabar. Yang di bawah. Yang di bawah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa teman-teman banyak berhala apa ya?
Sabar ya. Mana lagi nih? Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Iya, Bang. Anda Islam atau Kristen, Bang? Hah? Islam, Bang. Oh, ya udah, Abang dengarkan aja dulu di bawah ya. Oke? Oke, assalamualaikum. Salam. Aduh. Sabar ya teman-teman. Banyak yang minta naik ini, ya. Sabar. Moldova. Aduh. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Abang Kristen atau Islam? Islam, Bang. Kita mengadakan diskusi lintas agama, Bang. Ada yang mau disampaikan? Ada, Bang. Oh, ya udah, kalau gitu saya gantikan dulu, Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya. Sabar. Banyak banget yang minta naik ini. Berubah-ubah masalahnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak. Iya, Abang dari Kristen atau Islam, Bang? Iya, saya Kristen, Pak. Kristen. Oh, boleh kita berdiskusi, tapi silakan untuk open cam-nya, Bang. Ini nggak bisa on cam, Pak. Tuh, udah saya undang. Susah banget ini. Ya udah, kalau susah nggak usah dulu ya. Saya gantikan dulu. Malam, Bang. Halo, selamat malam. Iya, Kristen Islam, Bang. Kristen. Silakan open cam-nya, Bang. Nggak bisa, Bang. Bang, ya udah. Bang. Kalau gitu turun dulu ya. Kalau yang nggak bisa ya udah nanti aja ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kenapa ini pada nggak jelas yang lagi? Udah tengah malam juga. Halo, selamat malam. Sabar.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Oh iya, kenapa teman-teman? Ini yang minta naik kok berhala semua atau kayak gimana gitu? Halo, selamat malam. Nah, kan aneh ya. Kenapa ini? Banyak kali. Sabar ya kawan-kawan. Banyak kali yang minta naik. Mana astagfirullah turun. Halo, selamat malam. Nah, berhala lagi nih. Ada kenapa teman-teman? Kenapa ya?